Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arliana dengan NIM C1BN01901 dari kelas manajemen R002. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas UTS Kepemimpinan dengan Bapak Dr. Idham Khalik, SEMM. Hakikat kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinannya. Beberapa ahli berpendapat tentang pemimpin. Beberapa di antaranya, yang pertama menurut Dr. Handes Haji Malayu, SP Hasibuan, pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Yang kedua, menurut Lausu, pemimpin yang baik adalah seorang yang membantu mengembangkan orang lain sehingga akhirnya mereka tidak lagi memerlukan pemimpinnya itu. Dan yang terakhir, menurut Davis and Villay, pemimpin adalah seseorang yang menduduki suatu posisi manajemen atau seseorang yang melakukan suatu pekerjaan pemimpin. Jadi kesimpulannya, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Para pemimpin dan orang yang dipimpin haruslah memahami hakikat memimpin. Berikut ini dikemukakan beberapa pandangan yang mendalam tentang hakikat memimpin sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab bukan keistimewaan. Yang kedua, melayani bukan dilayani dan sewenang-wenang. Dan yang ketiga, pengorbanan bukan fasilitas. Dan yang terakhir, keteladanan dan kepeloporan bukan pengekor. Teori kepemimpinan merupakan penggeneralisasian suatu seri perilaku pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinannya dengan menonjolkan latar belakang historis, sebab-sebab timbulnya kepemimpinan, persyaratan pemimpin, sifat utama pemimpin, tugas pokok dan fungsinya, serta etika profesi kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan selalu diperlukan dalam setiap masa. Sebab-sebab munculnya pemimpin, ada beberapa sebab seseorang menjadi pemimpin, antara lain, yang pertama, seseorang ditakdirkan lahir untuk menjadi pemimpin. Seseorang menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan serta didorong oleh kemauan sendiri. Dan yang terakhir, seseorang menjadi pemimpin bila sejak lahir ia memiliki bakat kepemimpinan, kemudian dikembangkan melalui pendidikan dan pengalaman serta sesuai dengan tuntunan lingkungan. Teori-teori dalam kepemimpinan. Yang pertama ada teori sifat. Teori ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat, perangai atau ciri-ciri yang dimiliki pemimpin itu. Maka untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin atau kualitas seseorang dengan berbagai sifat, perangai atau ciri-ciri di dalamnya. Yang kedua, teori perilaku. Kepemimpinan merupakan perilaku seorang individu ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Yang ketiga, berorientasi kepada bawahan dengan perhatian pribadi pemimpin pada pemuasan kebutuhan bawahan serta menerima perbedaan kepribadian, kemampuan dan perilaku bawahan serta produksi perilaku pemimpin yang berorientasi. Dan yang terakhir ada teori situasional. Keberhasilan seseorang pemimpin ditentukan oleh ciri kepemimpinan dengan perilaku tertentu yang disesuaikan dengan tuntunan situasi kepemimpinan dan situasi organisasional yang dihadapi dengan memperhitungkan faktor waktu dan uang. Untuk menjadi pemimpin yang baik harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, pemimpin mampu memimpin dirinya sendiri. Seorang pemimpin sejati harus mengetahui bagaimana caranya memimpin dirinya sendiri. Yang kedua, jangan jadikan kerajaan. Pemimpin yang bijaksana berarti atas seakan-akan Anda telah mempunyai bakat untuk menduduki posisi tersebut. Tapi ingat, jangan diciptakan sebuah kerajaan. Yang ketiga, selalu terbuka mencari bentuk baru. Salah satu kunci keberhasilan dari menjalankan bisnis adalah mengulang-ulang sesuatu yang terbukti berhasil. Yang keempat, kepribadian kuat dan tanggung jawab. Memang benar Anda yang memegang kekuasaan, tapi itu tak berarti Anda boleh melakukan apa saja tanpa memikir tanggung jawabnya. Yang kelima, menuntaskan pekerjaan. Banyak pemimpin berkata permainannya telah selesai, padahal seorang pemimpin sejati tidak akan pernah merasa selesai bekerja. Yang keenam, beri penghargaan selayaknya. Pemimpin sejati harus mempunyai tangan yang kuat seperti si Popeye setiap kali habis makan bayam. Prestasi yang baik menuntun timbal baik yang real. Dan yang terakhir, tak berhenti belajar. Jauh sebelum para eksekutif berpendapat bahwa
Keahlian memimpin berasal dari semacam anugerah yang menakjubkan. Tetap saja seorang pemimpin yang dapat dipercaya juga berarti harus terus dan banyak belajar. Pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang mau mendengar setiap kebutuhan, impian, dan harapan dari mereka yang dipimpin. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang dapat mengendalikan ego dan kepentingan pribadinya melebihi kepentingan publik atau mereka yang dipimpinnya. Pemimpin yang melayani bukan sekedar memperlihatkan karakter dan integritas, serta memiliki kemampuan metode kepemimpinan, tapi dia harus menunjukkan perilaku maupun kebiasaan seorang pemimpin. Menurut James A. F. Stonen, tugas utama seorang pemimpin adalah yang pertama, seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, salah satu dengan atasannya, staf, teman sekerja, atau atasan lain dalam organisasi sebaik orang di luar organisasi. Yang kedua, seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjalankan tugas, mengadakan evaluasi untuk mencapai outcome yang terbaik. Pemimpin bertanggung jawab untuk kesuksesan stafnya tanpa kegagalan. Dan yang terakhir, proses kepemimpinan dibatasi sumber. Jadi, pemimpin harus dapat menyusun tugas dengan mendahulukan prioritas. Dalam upaya pencapaian tujuan, pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staf. Sekian, terima kasih. Itulah yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.